Dengar, suara klakson ramai sekali ya. Suara ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sini. Asap kendaraan juga banyak banget. Polusi udara di sini cukup tinggi, tapi orang-orang tetap beraktivitas dengan semangat. Wah, ribuan orang berdesak-desakan di lorong-lorong sempit. Mereka semua mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lihat, di kanan kiri baju, celana, tas, sepatu, semuanya banyak sekali. Pilihannya beragam dan harganya terjangkau. Inilah dia, Pasar Tanah Abang, tempatnya orang-orang berdagang di Jakarta. Pasar ini adalah pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Dari pagi sampai sore, pasar ini selalu ramai. Aktivitas perdagangan tidak pernah berhenti. Para pedagang semangat sekali jualan. Mereka menawarkan barang-barang dengan penuh antusiasme. Pembeli datang dari mana-mana, cari harga murah dan barang bagus. Hebat ya, mereka datang dari berbagai daerah. Tanah Abang itu, contohnya orang-orang yang bekerja keras dan hasilnya juga bagus. Mereka adalah tulang punggung ekonomi lokal. Tapi teman-teman tahu nggak sih, di balik keramaiannya, ada cerita panjang tentang sejarah dan perjuangan. Pasar ini menyimpan banyak kenangan. Pasar ini sudah ada dari zaman dulu, dari zaman penjajahan sampai merdeka. Dari pasar biasa, sampai jadi pasar grosir terbesar di Asia Tenggara. Wah, keren banget ya. Perkembangannya luar biasa. Yuk, kita lihat cerita tentang Pasar Tanah Abang dari dulu sampai sekarang. Mari kita telusuri sejarahnya bersama-sama. Tahun 1935, Batavia itu pusatnya jual beli rempah-rempah. Kota ini menjadi magnet bagi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Nah, ada seorang tuan tanah namanya Justinus Vincentius. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Batavia. Dia punya ide. Dia mau buka lahannya untuk para pedagang. Ide ini muncul dari pengamatannya terhadap kebutuhan pasar. Waktu itu, lahannya masih berupa rawa-rawa dan semak belukar. Tanah yang belum tersentuh pembangunan. Tapi, Pak Vincentius percaya kalau tempat itu bisa jadi tempat yang bagus untuk jual beli. Dia melihat potensi besar di sana. Para pedagang senang sekali dengan tawaran Pak Vincentius. Mereka melihat peluang besar untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka mulai bikin kios-kios sederhana di sana. Kios-kios ini menjadi cikal bakal pasar yang ramai. Wah, ternyata pasar baru itu ramai sekali. Setiap hari banyak orang datang untuk berdagang. Lokasinya strategis di jalur perdagangan antara Batavia dan daerah-daerah lain. Ini membuat pasar semakin berkembang. Jadi, banyak orang yang datang ke sana untuk jual beli. Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pasar Tanah Abang pun lahir, sebuah pasar yang akan menjadi ikon Batavia. Ini awal mula cerita perdagangan di Batavia. Sebuah cerita yang terus berkembang hingga kini. Dulu Pasar Tanah Abang itu beda banget sama sekarang. Kios-kiosnya masih terbuat dari bambu dan atapnya dari rumbia. Jalanannya masih tanah merah kalau hujan becek. Tapi, para pedagang tetap semangat jualan. Mereka jual macam-macam, mulai dari hasil bumi, rempah-rempah, sampai kain dan peralatan rumah tangga. Meskipun sederhana, Pasar Tanah Abang cepat sekali berkembang. Pedagang dari mana-mana datang untuk jualan. Pembeli juga tambah ramai karena harganya murah dan barangnya banyak. Pasar ini bukti kalau kita semangat, pasti bisa sukses. Sayangnya, Pasar Tanah Abang pernah mengalami masa sulit yang sangat berat. Pada tahun 1950, terjadi kerusuhan besar di Batavia yang dikenal dengan nama Geger Pecinan. Kerusuhan ini dipicu oleh persaingan dagang yang sengit antara orang Tionghoa dan Belanda pada masa itu. Pasar Tanah Abang, yang saat itu banyak dihuni oleh pedagang Tionghoa, menjadi sasaran amukan massa yang marah. Kios-kios dibakar habis, barang-barang dijarah tanpa ampun, dan banyak pedagang yang kehilangan nyawa. Sedih sekali ya. Pasar Tanah Abang hancur lebur, menyisakan kesedihan mendalam bagi para pedagang dan masyarakat Batavia. Peristiwa tragis ini mengingatkan kita tentang bahayanya perbedaan dan perpecahan yang tidak dikelola dengan baik. Tapi di balik kesedihan yang mendalam itu, ada semangat luar biasa untuk bangkit dan membangun kembali dari puing-puing kehancuran. Setelah Geger Pecinan, Pasar Tanah Abang hancur. Tapi semangat para pedagang tidak padam. Mereka yang selamat mulai membangun kembali kios-kios mereka. Pemerintah Belanda akhirnya membantu membangun kembali pasar. Pada tahun 1901, Pasar Tanah Abang resmi dibuka kembali. Kali ini, pasar dibangun lebih kuat, pakai batu bata dan genteng. Pemerintah juga membuat aturan baru untuk mengatur kegiatan jual beli di pasar.
Pasar Tanah Abang bangkit kembali, siap menjadi pusat e-commerce lagi. Memasuki abad ke-19, Batavia semakin maju. Jalur kereta api dibangun untuk menghubungkan Batavia dengan daerah-daerah lain. Pada tahun 1886, stasiun Tanah Abang diresmikan. Wah, adanya stasiun kereta api ini membuat pasar Tanah Abang semakin ramai. Orang-orang dari mana-mana datang dengan kereta api. Pedagang dari luar Batavia juga semakin banyak. Pasar Tanah Abang semakin berkembang, menjadi pusat grosir terbesar di Batavia, dan kemudian di Indonesia.